Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp buat kalian semuanya gitu ya, brother sister. Ketemu lagi dengan aku Krisna Dewantara. Di video kali ini aku mau bikin lagi tentang krim Dr. Pure gitu ya, karena masih banyak sekali yang tanya tentang krim ini gitu. Tapi sebenarnya semua pertanyaan kalian udah aku jawab di video. Mungkin kalian nggak nonton videonya atau kalian belum nonton. Jadi biasakan kalian tonton dulu videonya guys ya, bukannya aku maksa, tapi lebih baik kalian tonton dulu videonya karena aku juga udah jawab di sana. Seperti itu ya. Jadi seperti video kali ini aku mau membahas tentang kembali lagi Dr. Pure masa detoxnya secara detail, kapan kalian harus break, kapan kalian harus lanjut, kapan kalian harus berhenti gitu ya, seperti itu. Ciri-ciri detoxnya kadang berapa minggu sih, seperti itu, dan ciri-ciri breakoutnya seperti apa aja, dan boleh nggak kalau misalnya pakai di mix, pakai di creamnya pakai yang lain, facial washnya pakai yang lain, seperti itu. Jadi terus tonton ya sampai habis, jangan di skip gitu. Jangan lupa kalian subscribe juga, kalau suka like, comment, and share, seperti itu ya. Langsung aja, masa-masa detox krim Dr. Pure itu nggak hanya Dr. Pure sih, mungkin hampir semua gitu ya. Namanya juga krim pemutih gitu. Itu 2-4 minggu, perkiraan 2-4 minggu itu ya udah ada perkembangan lah seperti itu guys. Tapi bisa jadi lebih. Tapi jika pun masa detox itu lebih, itu sudah ada perkembangan, entah wajah kalian makin cerah, entah jerawatnya mulai hilang, mengelupasnya tinggal sedikit, seperti itu ya guys. Dan aku akan lebih jelasin detailnya gitu. Kalau dalam 2-4 minggu itu tidak ada perkembangan di wajah kalian, justru wajah kalian makin kusam, makin bengkak karena jerawat gitu ya, lebih baik kalian langsung berhenti, stop aja guys. Karena kemungkinan itu kalian alergi ataupun itu breakout atau nggak cocok lah, seperti itu. Dan yang kedua, setelah 2-4 minggu, jika wajah sudah membengkak parah gitu ya, lebih baik kalian stop juga. Jangan sampai kalian biarin kan udah bengkak, udah berjerawat parah, kalian terus pakai, jadi efeknya mungkin nanti makin buruk gitu ke wajah kalian. Itu kalian harus benar-benar stop di situ ya. Dan setelah itu yang ketiga, kalau kalian nggak tahan, dengan kemarin aku juga lihat kalau komentar, aduh bang ini kak ini nggak tahan banget, udah perih, gatel, panas banget gitu ya. Kalau emang udah parah banget, kalau kalian sebenarnya masih penasaran aku cocok nggak sih gitu ya, antara bimbang antara lanjut atau enggak, lebih baik kalian break dulu gitu guys. Jadi lebih baik kalian break dulu, ataupun kalau nggak kalian break, kalian bisa kasih jeda waktu lah pemakaiannya. Misalnya hari ini kalian rutin gitu ya, untuk mulai besok kalian nggak pakai, mulai pakai 2 hari sekali, setelah itu 3 hari sekali gitu. Dan coba kalian ya lihatlah perkembangannya. Kalau memang udah mendingan ya bisa mulai rutin lagi, nggak masalah. Kalau memang kalian memang nggak ada perkembangan setelah itu, bisa langsung di stop gitu, kemungkinan kalian breakout atau nggak cocok gitu guys. Jadi seperti itu. Kenapa aku saranin buat kalian yang nggak tahan bisa berhenti dulu. Itu banyak sekali juga, aku dulu juga gitu, karena memang nggak tahan, gatel banget, akhirnya berhenti dulu. Kalau udah mendingan baru dipakai lagi, dan ternyata nggak masalah, masih cocok aja. Kalau aku sih seperti itu ya. Mungkin nggak tahu juga kalau ke kalian gitu ya, tapi bisa kalian coba juga gitu. Dan yang kedua, aku mau membahas tentang ciri-ciri detox gitu. Apa aja sih ciri-ciri detox dan berapa lama biasanya proses ini gitu ya. Tumbuh jerawat atau beruntusan. Tapi tumbuh jerawat atau beruntusan ini biasanya kalau proses detox nggak satu wajah full gitu ya, kadang di dahi atau di bagian rahang, pipi, atau di bagian sini guys, seperti itu. Jadi nggak full satu wajah gitu. Dan itu biasanya cepat sekali, kadang seminggu bisa langsung kempes. Setelah itu biasanya bisa tumbuh lagi. Kalau misalnya jerawat yang tumbuh lalu kempes, biasanya paling cepat itu 2 hari ini tumbuh, 2 hari ke depan udah kempes. Setelah itu biasanya tumbuh lagi. Ya itu terus seperti itu sampai bersih kulit kalian, istilahnya seperti itulah, karena itu proses dari skincare-nya, seperti itu ya guys. Dan yang kedua yang udah umum banget yaitu mengelupas. Ini biasanya bisa sampai masa detox 4 minggu gitu. Kalau buat kulit kalian sih, kembali lagi ke kulit kalian, itu bisa sampai 2-4 minggu. Bahkan aku pun sampai hampir 1 bulan lebih ya, 2 bulan, saat itu masih mengelupas di bagian sini, bagian bawah dan bagian atas, seperti itu. Aku pun setelah 2 bulan pemakaian masih seperti itu, walaupun yang lainnya udah bersih saat itu gitu ya. Dan yang ketiga itu gatal dan perih. Ini yang paling bikin orang nggak tahan ya biasanya, ditambah lagi panas gitu biasanya kalau disentuh. Kalau memang ketika kalian disentuh
itu sangat panas banget seperti lecet parah gitu, kan mending berhenti. Kayaknya itu adalah bagian dari breakout gitu ya, karena nggak cocok ataupun alergi. Tapi kalau hanya gatal dan perih biasa gitu, nggak bikin kalian sampai seperti terbakar parah gitu, itu adalah prosesnya juga. Aku juga ngerasain dan semua pasti ngerasain gitu, kadang gatal kadang perih gitu ya, tapi kembali lagi ke kulit masing-masing seperti itu. Dan ada juga di kolom komentar yang bilang, bang, wajahku baru pemakaian 3 hari setelah cuci muka kok langsung perih, langsung kaku, kering gitu ya. Emang sebenarnya seperti itu guys, kayak pakai masker gitu ya, jadi kaku, kering banget. Aku juga kayak gitu, awal-awal pakai 3 hari itu benar-benar kering banget wajahku seperti itu. Jadi buat kalian itu adalah hal yang wajar dalam pemakaian krim pemutih atau skincare gitu ya, karena proses itu juga sering sekali sih ditemukan, tidak hanya di Dr. Pure, di krim-krim yang lain juga seperti itu. Jadi itu wajar, apalagi kalian baru pakai hanya 3 hari. Maka dari itu aku nyuruh kalian untuk tonton videonya agar kalian tahu jangka waktunya gitu ya, kapan masa-masa detox, kapan memang benar-benar harus berhenti gitu. Aku saran kalian untuk tonton videonya seperti itu. Dan itu tadi udah aku jelasin ya masalah masa detoxnya, yaitu sekitar 2-4 minggu. Kalaupun lebih itu sudah ada perkembangan guys, seperti itu. Dan masalah ciri-ciri detoxnya juga aku udah jelasin berapa hari sih kalau misalnya tumbuh jerawat ataupun beruntusan gitu, itu biasanya paling cepat seminggu guys, dan paling lama 2 minggu sampai 1 bulan lah. Itu pun kadang kempes tumbuh seperti itu prosesnya. Dan masa-masa mengelupas itu adalah hal yang wajar. Gatal, perih, wajah kaku, kering itu biasa. Dan kalian biasanya punya tips sendiri-sendiri gitu ya, atau solusi sendiri-sendiri ketika kalian nggak pede saat wajah kalian kering seperti itu. Kalian biasanya pakai pelembab, silakanlah pakai apapun itu, asal cocok sama wajah kalian seperti itu. Dan itu juga jadi pertanyaan gitu ya di kolom komentar, bang, boleh nggak aku tambahin pakai bedak tabur gini bedak bayi, boleh nggak aku tambahin dengan pelembab, boleh nggak aku krim siangnya pakai merek ini, boleh nggak aku tambahin ini, kalau facial washnya aku pakai ini, boleh nggak? Boleh guys, itu boleh banget, tapi yang aku saranin asal cocok gitu ya. Tapi buat kalian yang kulitnya sensitif jangan coba-coba gitu, biasanya justru makin akhirnya crash gitu ya antara krim Dr. Pure-nya dengan yang lainnya gitu, jadi bikin wajah kalian makin breakout gitu ya. Fokus aja ke Dr. Pure kalau buat kalian memang yang sensitif, dan kalian memang cocok sama Dr. Pure, nggak usah pola-pola yang lain-lain, pakai aja itu gitu ya, biar aman kulit kalian. Nanti kalau misalnya ada apa-apa kalian makin bingung gitu jadinya. Jadi seperti itu guys. Dan aku saranin juga jangan pakai yang namanya scrub gitu ya, karena kebanyakan saat mengelupas itu adalah proses detox emang. Jadi jangan sampai kalian pakai scrub karena itu bisa memperparah wajah kalian seperti itu. Dan bahkan kalau kalian, aku saranin ketika kalian mungkin terlalu parah gitu ya, perih banget, wajah kalian perih banget gitu saat pemakaian Dr. Pure, kan bisa kurangi aja gitu waktu-waktunya, kan bisa ya kasih jeda waktu seperti yang aku jelasin tadi, seperti itu guys. Dan apalagi ya, tadi ada juga yang aku lihat sebuah komentar gitu ya, yang ini juga mungkin buat pelajaran juga buat kalian. Dan ada yang menyarankan seperti ini, dan memang bagian lapisan kulit kita itu tebal gitu, jadi butuh proses buat pergantian krim pertama dengan krim kedua gitu ya, karena bisa jadi emang nggak cocok gitu, dari krim pertama ini mengandung apa dan krim kedua ini mengandung apa. Jadi ketika kalian berganti krim, misalnya kalian sebelumnya pakai si A dan kedua pakai Dr. Pure, dan Dr. Pure ini fungsinya membersihkan dulu guys, jadi sisa-sisa yang dulu skincare yang lama kalian pakai itu dibersihkan dulu oleh Dr. Pure, baru kulit kalian penyesuaian dengan krim Dr. Pure tersebut seperti itu. Jadi itulah yang aku ngasih tahu ke kalian, bahwa biasanya bukannya nggak cocok gitu ya, aduh bikin pakai Dr. Pure makin nggak cocok, sebenarnya bukan seperti itu sih gitu, karena memang prosesnya seperti itu, dan biasanya itu agak lama sih proses detoxnya, karena bekerja lebih keras lagi tuh kulit dan krimnya juga seperti itu. Dan mungkin cukup sekian ya guys, mungkin yang bisa aku jelasin. Dan buat kalian mungkin yang masih mau tanya-tanya lagi, tapi aku saranin untuk tonton video dulu. Kalau memang nggak ada di video-videoku baru kalian tanya, mungkin ya wajar lah ya, namanya manusia, ada yang namanya kelupaan gitu. Jadi tonton videonya dulu, kalau kalian suka like, share kalau bermanfaat, dan kalian komen pastinya guys, seperti itu ya. Jadi
Jadi tonton dulu baru komentar seperti itu. Oke, jangan lupa kalian subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe membuat aku lebih semangat dan berkembang di channel ini. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Krisna Dewantara pamit. Mohon maaf banyak kata dan perbuatan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.